Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan laporan kerja praktek aplikasi perhitungan permutasi dan kombinasi dengan kasus yang berbeda dan bersifat dinamis menggunakan bahasa pemrograman C++. Anggota kelompok kami adalah Novia Fadina, Muhammad Farzaki Mulyandri, yaitu saya sendiri, dan Yohanes Krishna Pandulo. Ini ada gambar flowchart. Oke, langsung saja menuju ke pendahuluan. Latar belakang. Dalam laporan ini, kita akan membahas materi tentang permutasi dan kombinasi yang sudah pernah kita pelajari pada waktu SMA. Namun demikian, materi yang kami paparkan pada laporan ini tentu saja tidak hanya sekedar mengulang materi yang sudah pernah dipelajari, tetapi pada laporan ini kami akan membahas tentang pengimplementasian dari permutasi dan kombinasi ke dalam suatu pemrograman yang dapat mempermudah dan mempersingkat waktu dalam penyelesaian permutasi dan kombinasi. Pemrograman yang kami buat ini sama bentuknya seperti penggunaan kalkulator. Namun, kalkulator ini lebih spesifik penggunaannya, yaitu untuk menyelesaikan permasalahan permutasi dan kombinasi. Untuk mendukung kelancaran terhadap penguasaan materi dalam laporan ini, kami juga memerlukan teknik menghitung yang mencakup prinsip penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta memerlukan teknik pemrograman untuk pengimplementasian dari rumus hitung manual suatu permutasi dan kombinasi ke dalam bentuk algoritma. Tujuan dan manfaat. Yang pertama, mengetahui pengertian dari permutasi dan kombinasi. Yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis permutasi dan kombinasi. Yang ketiga, dapat membuat suatu program untuk menyelesaikan persoalan permutasi dan kombinasi. Yang keempat, dapat membuat flowchart dari proses algoritma, pembuatan program perhitungan permutasi dan kombinasi. Dan yang kelima, mempercepat perhitungan permutasi dan kombinasi. Metode penelitian. Adapun metode penelitian yang kami gunakan dalam pembuatan pemrograman ini ialah metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah bentuk penelitian yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, serta terperinci pada pelaksanaannya. Metode riset ini fokus pada penggunaan angka, tabel, grafik, dan diagram untuk menampilkan hasil data atau informasi yang diperoleh. Dalam menjalankan program yang dibuat, tentu saja di dalamnya kita melakukan operasi-operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tujuan penelitian kuantitatif yakni untuk mengembangkan dan menggunakan cara-cara matematis, teori-teori, serta hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal itu memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Saya Novia Fadina akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Yang kedua, di bab kedua ini ada kerangka teoritis. Yang pertama adalah dasar teori. Yang pertama, pengertian permutasi dan kombinasi itu sendiri. Permutasi adalah pengaturan sebagian atau keseluruhan himpunan dalam urutan tertentu. Dalam permutasi ini, urutan elemen sangat diperhatikan. Lalu, yang kedua ada kombinasi adalah proses pemilihan elemen dari suatu himpunan di mana urutan pemilihan elemen tidak diperhatikan. Yang kedua, ada jenis-jenis permutasi dan kombinasi. Permutasi memiliki 3 jenis, yaitu permutasi unsur berbeda, permutasi unsur yang sama, dan yang terakhir permutasi siklik. Kombinasi hanya satu. Lalu ada perbedaan permutasi dan kombinasi. Perbedaan utama antara permutasi dan kombinasi ialah dari urutan elemennya. Pada permutasi, urutan elemen diperhatikan
sedangkan pada kombinasi urutan elemen tidak diperhatikan. Soal pada permutasi biasanya membahas tentang susunan kata sandi, memilih juara bertingkat, menyusun susunan organisasi, dan menentukan posisi duduk pada meja bundar. Soal pada kombinasi biasanya membahas tentang pemilihan kelompok, pemilihan peserta yang lolos ke babak berikutnya, pemilihan delegasi, dan pengambilan 2 bola dari wadah. Lalu ada rumus permutasi dan kombinasi. Yang pertama ada permutasi unsur berbeda. Rumus permutasi unsur berbeda ialah n permutasi r sama dengan n faktorial per n dikurang r faktorial. Keterangannya P merupakan banyaknya permutasi, N merupakan jumlah kejadian yang bisa dipilih, R merupakan jumlah kejadian yang harus dipilih. Contoh dari permutasi unsur berbeda ialah ada anak Andi, kita inisialkan A, lalu Budi, inisial B, dan Cecep, inisial C, yang akan menempati 3 buah kursi di ruangan kelas. Tentukan variasi tempat duduk yang bisa dilakukan ketiga anak tersebut menggunakan konsep permutasi. Penyelesaiannya Andi, Budi, dan Cecep. Ada kombinasi A, B, C, lalu B, C, A, lalu C, A, B, A, C, B, B, A, C, dan C, B, A. Jika dihitung manual, ada 6 variasi tempat duduk. Lalu kita konversikan ke dalam rumus permutasi. 3 permutasi 3 sama dengan 3 faktorial per 0 faktorial sama dengan 3 faktorial sama dengan 6. Lalu ada permutasi unsur yang sama. Rumus dari permutasi unsur yang sama ialah n permutasi R1, R2, R3 sampai dengan Rn sama dengan n faktorial per R1 faktorial, R2 faktorial, R3 faktorial, sampai dengan Rn faktorial. Contoh dari permutasi unsur yang sama ialah ada susunan huruf A, B, dan A aksen. Tentukan variasi permutasi dari susunan huruf tersebut. Penyelesaiannya A, B, A aksen akan kita variasikan sebagai A aksen B, lalu ada A, B, A aksen, lalu ada A aksen B, A, lalu ada A aksen A, B, B, A aksen, B, A aksen A. Secara umum terdapat 6 variasi tempat duduk. Jika menggunakan konsep permutasi unsur yang berbeda, karena permutasi unsur yang sama, maka A, B, A aksen kita hilangkan unsur-unsur yang sama dari 6 variasi tempat duduk yang sudah kita tentukan. Maka kita akan dapatkan A aksen B, A, B, A aksen, dan B, A aksen. Jadi ada 3 cara variasi tempat duduk. Jika kita konversikan ke dalam rumus permutasi, maka 3 permutasi 2, 3 faktorial per 2 faktorial sama dengan 3 cara. Lalu ada permutasi siklik. Rumus dari permutasi siklik ialah Pn sama dengan permutasi n sama dengan n dikurang 1 faktorial. Sebagai contoh, sekumpulan anak-anak A, B, C, D, dan E akan duduk di suatu meja bundar. Tentukan berapa variasi tempat duduk yang mungkin berdasarkan konsep permutasi. Penyelesaiannya, n di sini ada 5 yang terdiri dari A, B, C, dan E. Maka P 5 permutasi 5 sama dengan 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 24 variasi tempat duduk. Lalu ada kombinasi. Rumus dari kombinasi ialah n kombinasi R sama dengan n faktorial per n dikurang R faktorial dikalikan dengan R faktorial. Dengan keterangan C merupakan banyaknya kombinasi, N merupakan jumlah kejadian yang bisa dipilih, R merupakan jumlah kejadian yang harus dipilih. Contoh dari kombinasi ialah ada 4 orang anak, yaitu Andi, inisial A, Budi, inisial B, Cecep, inisial C, dan Dani, inisial D. Guru meminta perwakilan 3 orang secara bebas untuk ikut lomba vokal mewakili sekolah. Tentukan berapa variasi tim yang terbentuk. Maka penyelesaiannya
kita akan membentuk tim yang terdiri dari 3 orang saja tanpa memperhatikan urutannya karena ini merupakan kombinasi. Sehingga akan terbentuk variasi sebagai berikut. A, B, C, D akan kita dapatkan variasi A, B, C, lalu A, B, D, lalu A, C, D, dan B, C, D. Sebanyak 4 variasi. Jika kita konversikan ke rumus kombinasi, maka 4 kombinasi 3 sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 3 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial sama dengan 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 4 variasi tim yang terbentuk. Perkenalkan, saya Yohanes Krisnapandulau. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa perencanaan dan implementasi dan pembahasan. Yang pertama, analisa sistem baru. Seiring berjalannya zaman, tentu saja teknologi semakin berkembang. Di kehidupan yang sekarang, sebab tentu saja untuk mengerjakan tugas pun kita pasti mengimbangi dengan teknologi yang ada. Tugas-tugas yang biasanya kita kerjakan dengan manual dihitung tangan dapat kita permudah dengan menggunakan komputer yang tepat. Ialah mengerjakan masalah permutasi dan kombinasi. Suatu sekolah menengah, kita sudah mempelajari materi tersebut dan mengerjakan permasalahannya secara manual. Oleh karena itu, pasti sekarang kita memerlukan suatu aplikasi yang mempercepat perhitungan semacam kalkulator permutasi kombinasi sehingga mempermudah kerja hitung permasalahan. Untuk kebutuhan sistemnya, dalam pembuatan program ini, kinerja sistem yang mendukung implementasi algoritma yang sudah dibuat dalam bentuk program, yaitu dengan menggunakan aplikasi di C++. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, menggunakan program yang sudah kami buat dapat bekerja maksimal. Lalu untuk kebutuhan usernya, user dalam kasus ini adalah sebagai pembuat program dan orang yang akan menggunakan aplikasi kami sebagai alat bantu penyelesaian permasalahan permutasi dan kombinasi. User di sini tentu saja sangat membutuhkan teknologi yang mendukung untuk mengakses program yang dibuat, yaitu komputer atau laptop. Selain hardware yang dibutuhkan, tentu saja software yang diperlukan oleh user, yaitu aplikasi di C++. Kemudian untuk perancangan sistem baru, kami menggunakan flowchart. Ini saya akan jelaskan tentang flowchartnya. Itu kami mulai, user akan dibawa pada looping yang cuma bisa keluar kalau ada kondisi yang buat dia bisa keluar. Untuk pertama itu akan menampilkan menu. Lalu user diminta masukkan pilihan menu. Jika pilihan menu user sama dengan 1, maka dia akan hitung permutasi. Dalam hitungan permutasi, dia akan masukkan nilai N dan nilai R. Kemudian akan dihitung menggunakan rumus permutasi. Menampilkan hasil, ia akan kembali menampilkan pilihan menu. Dan yang serupa juga sama kalau kita memilih menghitung kombinasi, yaitu dengan memasukkan input 2. Kemudian jika user ingin keluar, maka user harus memilih pilihan 3. Maka program akan selesai jalankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi dan pembahasan. Program yang telah kami buat merupakan salah satu keinginan kami agar dapat banyak pelajar maupun mahasiswa dalam kasus mengerjakan permasalahan permutasi dan kombinasi. Sistem ini kami buat menggunakan bahasa pemrograman C++. Penggunaan dari program ini tentulah sangat mudah. Kita sebagai user hanya perlu menginput angka yang telah diketahui. Untuk tahap selanjutnya, kita perlu mengikuti step yang ada pada program. Lalu dari pengujian sistem yang sudah kami lakukan,
kami akan memberikan contoh penggunaan dari program yang sudah kami buat yang akan direpresentasikan oleh rekan kami, yaitu Zaki. Jadi program ini adalah program untuk menghitung permutasi dan kombinasi kabinet organisasi kelas. Di sini jika ingin menghitung permutasi dari susunan kabinet kelas, pilih satu, atau jika untuk menghitung kombinasi dari jumlah anggota kabinet kelas, tinggal pilih dua. Di sini saya akan ambil contoh satu saja, yaitu untuk menghitung permutasi dari susunan kabinet kelas. Nah, di sini kita disuruh memasukkan jumlah seluruh siswa di kelas. Ambil contoh saja, misalnya 20 siswa. Nah, lalu masukkan jumlah anggota kabinet kelas. Kabinet kelas misalnya contoh ada 5 orang. Nah, maka jumlah permutasi dari susunan kabinet kelas adalah -1. Oke, kita masuk ke penutup. Kesimpulan. Dari laporan yang sudah kami buat, permutasi dan kombinasi ialah materi pembelajaran yang erat hubungannya dengan permasalahan kita di kehidupan sehari-hari. Dari pembuatan program yang bertujuan untuk memudahkan banyak orang menyelesaikan permasalahan permutasi dan kombinasi, tentu saja kita dapat mempelajari banyak hal dari pengertian permutasi dan kombinasi, jenis-jenis permutasi dan kombinasi, rumus untuk menyelesaikan permutasi dan kombinasi, melihat bagaimana bentuk flowchart dalam sebuah algoritma pemrograman, mengetahui bagaimana bentuk implementasi penyelesaian permutasi dan kombinasi menggunakan aplikasi Dev C++, serta mengetahui bagaimana hasil dari implementasi algoritma ke dalam suatu program yang dapat dijalankan untuk menyelesaikan permasalahan permutasi dan kombinasi. Syarat. Demikianlah laporan yang dapat kami buat. Sebagaimana manusia biasa, kita menyadari dalam perbuatan laporan ini terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan laporan ini dan berikutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.